Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Anastasia dengan NIM 1862 150298. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester 4, di sini saya akan membawakan sebuah presentasi dengan mata kuliah nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti, SPD MM. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai menstimulasi etika dan tanggung jawab anak usia dini dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, kita mengerti dulu apa sih pendidikan hukum itu. Pendidikan hukum bagi anak usia dini merupakan pendidikan khusus yang diberikan sejak usia dini, sebagaimana orang dewasa juga perlu pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Urgensi pendidikan hukum bagi anak usia dini untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam sosial masyarakat, sehingga urgensi pendidikan hukum untuk mewujudkan dan kesadaran hukum menurut Batubara dan Arifin tahun 2020. Kemudian disiplin. Tujuan dari disiplin ini adalah membentuk perilaku sedemikian rupa sehingga ia akan menyesuaikan dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya. Tempat individu itu diidentifikasikan orang tua ataupun guru. Di sini diharapkan dapat menerangkan terlebih dahulu apa kegunaan atau manfaat disiplin bagi anak sebelum mereka melakukan kegiatan pendisiplinan terhadap anak. Hal ini dilakukan supaya anak memahami maksud dan tujuan berdisiplin pada saat mereka menjalaninya. Dan pada akhirnya, hal tersebut akan bermanfaat yang positif bagi perkembangan anak itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan disiplin ialah menciptakan tokoh teladan, menghargai daripada menghukum, menjadikan pantas apa yang mereka inginkan, konsisten, menjauhi teriakan, ancaman, atau tamparan, mengatakan maaf bila kita berlaku tidak baik. Dan juga faktor lainnya ialah menjelaskan apa yang kita katakan. Kita masuk ke dalam definisi nilai, moral, dan etika. Nilai di sini adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal. Nilai bukan benda konkret, bukan benda fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikendaki, disenangi, dan tidak disenangi. Adapun macam-macam nilai menurut Weber G. Evert. Nilai ekonomi atau economic values, yaitu nilai yang berhubungan dengan sistem ekonomi. Hal ini berarti nilai-nilai tersebut mengikuti harga pasar. Kemudian nilai selanjutnya ialah nilai-nilai rekreasi atau recreation values, yaitu nilai-nilai permainan pada waktu senggang, sehingga memberikan sumbangan untuk menyejahterakan kehidupan maupun memberikan kesegaran jasmani dan rohani. Ada juga nilai selanjutnya ialah nilai perserikatan atau association values, yaitu nilai-nilai yang meliputi berbagai bentuk perserikatan manusia dan persahabatan kehidupan keluarga sampai dengan tingkat internasional. Ada nilai-nilai kejasmanian atau body values, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan kondisi jasmani seseorang. Kemudian nilai selanjutnya ialah nilai watak atau karakter values, nilai yang meliputi semua tantangan kesalahan pribadi dan sosial termasuk keadilan, kesediaan menolong, kesukaan pada kebenaran, dan kesediaan mengontrol diri.
Kita masuk ke dalam definisi norma. Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pandangan, dan pengendalian sikap dan tingkah laku manusia. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi, misalnya norma agama dengan sanksinya dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu, menyesal terhadap diri sendiri. Kemudian norma kesopanan, sanksinya di sini berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Kemudian norma hukum, di mana sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Kita masuk ke dalam definisi etika. Etika di sini diartikan sebagai nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dengan kata lain, etika di sini diartikan sebagai sistem nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat dan sangat mempengaruhi tingkah lakunya. Sebagai contoh, etika Hindu, etika Protestan, etika masyarakat Baduy, dan sebagainya. Terhadap dua macam etika menurut Keraf 1991 halaman 23. Sebagai berikut, ada etika deskriptif, juga ada etika normatif. Hubungan nilai, norma, dan etika. Nilai adalah suatu rujukan yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan, sedangkan norma adalah tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Kemudian etika di sini ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan yang tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kita masuk ke dalam definisi tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu hal yang harus dipelajari oleh anak usia dini. Dengan membantu menumbuhkan sikap tanggung jawab, dapat menggali penuh dari diri anak usia dini. Memiliki rasa tanggung jawab menjadi kunci kesuksesannya hingga besar nanti. Sebagai orang tua atau guru, menumbuhkan rasa tanggung jawab sederhana. Cara yang dilakukan untuk menanamkan sikap tanggung jawab pada anak usia dini seperti mengajarkan tanggung jawab sedari dini. Pentingnya mengarahkan kemampuan anak dalam menjalankan tanggung jawab. Jelaskan tentang tanggung jawab. Pastikan tugas yang diberikan pada anak di mana anak memahami bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab. Libatkan anak dalam pekerjaan rumah atau di sekolah seperti merapikan mainan yang telah diselesaikan atau dimainkan. Ajarkan anak untuk membantu saudara atau teman. Ajarkan anak untuk merawat barang-barang yang dimilikinya, mengembalikan barangnya ke tempat semula. Kemudian adanya rutinitas anak yang dapat melatih rasa tanggung jawabnya. Libatkan anak dalam aktivitas olahraga untuk mempelajari kerjasama, kompetisi, keberhasilan, kegagalan. Kemudian bantu anak mengontrol emosinya dengan cara yang sehat. Ajarkan mereka memiliki konsekuensi. Mereka perlu tahu bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, baik maupun buruk. Jadilah contoh yang baik bagi anak-anak. Memberikan pujian untuk anak, menanamkan sikap tanggung jawab pada anak usia dini juga membutuhkan proses yang sangat panjang dan dilakukan selama bertahun-tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai moral pada peserta didik atau pada anak usia dini menjadi salah satu tujuan pendidikan nasional, serta pendidikan moral atau akhlak dalam kehidupan manusia telah diperbincangkan dalam berbagai sudut pandangan untuk mendisiplinkan memiliki rasa tanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.